Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di hadapan saya bersama dengan Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Pak Zamzeni. Ini kita akan coba mengulas, bertanya mengenai terkait adanya penerapan penerimaan melalui jalur PPKM P3K untuk status guru honorer. Minta tanggapannya seperti apa nih dengan adanya penerimaan melalui jalur P3K dari pemerintah pusat khususnya untuk guru honorer. Yang kemudian ini terkait dengan kuota atau ini kelulusan bagi guru honorer yang diangkat, misalnya berada di sekolah negeri A atau swasta, namun kemudian ketika lulus dinyatakan lulus guru honorer di P3K dan berpindah statusnya dengan sekolah lain. Itu yang coba kita mau tanyakan langsung kepada Ketua PGRI Sulteng. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sam Zaini, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019-2024. Alhamdulillah, walaupun ini belum mencapai apa yang kita inginkan, namun paling tidak mengurangi rasa dahaga dari guru-guru honorer yang telah ada. Rasa dahaga itu adalah dengan dibukanya P3K yang mereka sudah bertahun-tahun menunggu untuk diangkat jadi pegawai negeri sipil, namun itu tidak terkabulkan. Itu P3K itu filosofinya bahwa sebelumnya guru honorer ini yang sudah mengabdi belasan tahun di sekolah-sekolah itu belum diangkat-angkat menjadi pegawai negeri sipil. Untuk mengurangi ini, maka salah satu cara oleh pemerintah pusat, yaitu Kemendikbud, BAKN dan Menpan RB, itu melakukan rekrutmen ASN P3K dari guru honorer yang ada. Artinya bahwa kami memberi apresiasi, PGRI Sulawesi Tengah memberikan apresiasi bahwa kepada pemerintah yang telah turut memecahkan atau mencoba untuk memecahkan yang namanya kekurangan guru honorer yang ada di sekolah-sekolah. Namun tentunya kita harus menyadari juga dari sekian ribu yang diangkat itu jauh dari harapan yang kita inginkan. Makanya saya katakan di awal tadi, walaupun ini belum kita merasa puas, tetapi paling tidak menjadi pengumpan dahaga yang telah lama harapan dari para guru honorer. Nah, tentunya PGRI Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan catatan beberapa poin. Yang pertama bahwa rekrutmen ini harus lebih dibenahi untuk ke depan. Kenapa harus dibenahi? Dari beberapa sekolah yang kami datangi, yang kami mintai informasi, ada sekolah-sekolah yang farmasinya mata pelajaran tertentu yang harusnya kekurangan namun tidak ada dalam catatan itu. Artinya guru honorer yang ada di sekolah A yang harusnya dia mendaftar di sekolah A untuk diterima menjadi P3K, namun sang guru tadi mendaftar di sekolah B. Nah, ketika lulus yang tadinya sekolah A ini kekurangan tidak akan tertutupi. Ini catatan yang pertama. Nah, lebih-lebih lagi ada beberapa teman guru-guru honorer itu yang katakanlah di sekolah-sekolah swasta. Kita tidak boleh menutup mata kepada sekolah swasta yang kita tahu telah banyak berperan kepada bangsa dan negara di bidang pendidikan. Baik itu sekolah swasta dalam bentuk yayasan ataupun yang dikelola oleh organisasi keagamaan. Nah, ketika mereka lulus di sekolah yang lain, maka mereka akan meninggalkan sekolah-sekolah tadi. Maka bukan menuntaskan, tetapi menuntaskan sisi lain, tapi membawa bengkalai di sisi yang satunya. Nah, ini yang menjadi catatan kita
Berikutnya, ada beberapa teman yang dari PAUD juga mengeluhkan kenapa mereka tidak ada. Nah, tentunya ini juga menjadi catatan kita bahwa ke depan kami berharap PGRI Provinsi Sulawesi Tengah tentu berharap kepada pemerintah untuk bagaimana mengelola dengan baik dari teman-teman guru honorer, baik dari sistem perekrutmen maupun sisi penempatannya. Maka untuk poin pertama dan kedua tadi, PGRI berharap kepada pemerintah yang ada di pusat Kemendikbud Menpan RB, tentunya teman-teman guru yang telah dinyatakan lulus tadi, jika dia dinyatakan lulus di sekolah yang bukan dia tempati namun dibutuhkan di tempat semula, mohon dikembalikan agar supaya masalah yang ada di sekolah itu bisa mereka terpenuhi dengan guru-guru yang ada. Karena banyak keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami bahwa guru mereka sekarang justru lulus di tempat lain, akhirnya mereka tidak memiliki guru. Artinya menyelesaikan masalah, tetapi masalah yang satu dibuka kembali. Ini kan namanya tambal sulam. Nah, itu pandangan PGRI tentang yang namanya rekrutmen maupun penempatan dari P3K guru yang ada. Apakah dari pihak PGRI Sulteng itu sudah berkomunikasi langsung dengan sesama PGRI di masing-masing daerah dan meminta semacam sebuah keputusan bersama untuk dituangkan dan disampaikan ke pemerintah pusat? Ya, betul. Ya. Jadi tanggal 5 Februari kemarin, pengurus besar PGRI itu melakukan rakornas, rapat koordinasi nasional kepada seluruh pengurus PGRI provinsi se-Indonesia dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Salah satu rekomendasinya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar rekrutmen P3K guru itu dilaksanakan lebih baik lagi. Dan kepada teman-teman yang sudah lulus ditempatkan di sekolah-sekolah yang kebetulan meninggalkan sekolahnya, itu mohon kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali kepada sekolah asalnya, sehingga lebih maksimal lagi. Kalau tidak, kan berbahaya. Yang namanya sekolah tadi, katakanlah dia kekurangan guru matematika, sementara farmasi di sekolah itu tidak ada guru matematika. Nah, dia mendaftar di sekolah lain yang ada matematika, lulus, maka dia tinggalkanlah sekolah yang asalnya ke sekolah lain. Sekolah lain tertutupi, sekolah asalnya malah tidak ada, habis guru honorernya. Tapi belum ada jawaban dari pemerintah pusat, Pak, ya? Sampai saat ini belum, tetapi saya yakin pemerintah tentu tidak menutup mata tentang hal ini. Oke, siap. Ini terima kasih Pak atas penyampaian langsung dari Ketua PGRI Sulteng. Semoga dengan penyampaian informasi ini bisa memberikan manfaat publikasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak sebelumnya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Amin.